Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari pada hari Selasa, tanggal 14 September tahun 2021 ini, Ustadz Abdul Somad menyumpahi Ustadz Yahya Waloni mati. Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Yahya Waloni, kedua-duanya ini sering menghina agama Kristen sebagai berikut. Ustadz Yahya Waloni menyatakan bahwa isi Alkitab Kristen tersebut adalah palsu, tetapi dia tidak bisa memperlihatkan yang asli, hanya menyatakan yang palsu saja, sehingga menyakitkan hati masyarakat Indonesia juga ini yang beragama Kristen. Ustadz Abdul Somad menyatakan salib itu adalah jin kafir dalam agama Kristen. Ini sangat menyinggung perasaan orang Kristen di Indonesia ini, yang padahal salib itu maknanya sangat luas, yaitu Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa umat manusia yang percaya akan Dia dan akan hidup kekal di surga. Dalam penghinaan agama Kristen, di mana Yahya Waloni ditangkap polisi, merasa tidak terima, minta juga agar Ustadz Abdul Somad ditahan juga, karena Yahya Waloni tidak mau dia berkorban sendiri. Bukan hanya dia saja yang menghina agama Kristen, dan Ustadz Yahya Waloni, Ustadz daripada Abdul Somad ini paling sering juga dia menghina agama Kristen, tetapi tidak ditahan. Sedangkan Yahya Waloni ditahan, sehingga dia meminta agar polisi menangkap Ustadz Abdul Somad tersebut. Ustadz Abdul Somad tidak terima agar ditangkap polisi, lalu Ustadz Abdul Somad menyumpahi Yahya Waloni mati. Jadi supaya Yahya Waloni katanya mati saja dia, karena dia minta agar Ustadz Abdul Somad itu ditahan. Dia juga tidak bisa terima. Jadi sepertinya saling balas-membalas ini. Kelihatannya permintaan kedua ustadz tersebut tidak terpenuhi dan tidak mujarab. Kelihatannya dua mereka itu apapun mereka doakan atau sumpahkan, disumpah-sumpah seperti tidak mujarab, tidak terpenuhi. Permintaan Ustadz Yahya Waloni tidak terpenuhi sampai sekarang. Ustadz Abdul Somad katanya supaya ditahan, tetapi sampai sekarang di luar berkeliling memberikan ceramah-ceramah di seluruh Indonesia, sehingga doanya daripada Ustadz Yahya Waloni tidak manjur lah ya, tidak baik. Sedangkan demikian juga sumpah Ustadz Abdul Somad agar Yahya Waloni mati katanya, karena dia diminta supaya ditangkap, maka dia mendoakan Ustadz Yahya Waloni ini supaya mati. Dan juga nih sumpahnya itu tidak manjur, dan sampai saat ini Ustadz Yahya Waloni sehat-sehat saja dalam tahanan polisi. Harapan saya kedua penghina agama Kristen agar ditangkap polisi dan diproses sesuai hukum yang berlaku, agar ada keadilan berdasarkan asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Jadi jangan hanya Ustadz Yahya Waloni yang ditahan. Nah, pasti dia tidak terima, padahal sama-sama menghina agama Kristen. Maka dia menghendaki, makanya Ustadz Abdul Somad ini harus juga ditahan, karena sama-sama sering juga ini menghina agama Kristen, sehingga tidak terjadilah pelanggaran. Jadi tidak terjadi diskriminatif, agar demi rasa keadilan, agar menerapkan asas equality before the law tersebut atau persamaan hak di depan hukum. Apapun jabatannya, tokoh agama apapun dia, pengusaha apapun dia, kalau dia melakukan kesalahan harus diproses sesuai dengan
hukum yang berlaku. Itulah saya lihat dua ustadz ini sering menghina agama Kristen. Di satu sisi Ustadz Abdul Somad menyatakan isi Alkitab itu palsu. Pasti orang umat Kristen pasti marah, karena bagaimanapun dia marah karena dibilang palsu, padahal tidak bisa menunjukkan Alkitab yang asli. Demikian juga Ustadz Abdul Somad menyatakan salib itu adalah jin kafir, sehingga sangat menyakiti umat Kristen juga. Padahal salib itu sangat besar maknanya untuk orang Kristen, yang artinya Tuhan Yesus rela disalibkan di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia yang percaya akan Dia, yang nantinya Dia akan hidup selamanya di sorga. Itu maknanya itu. Jadi sangat mulia sekali makna salib tersebut di hadapan orang Kristen. Makanya mereka saling menyatakan demikian, karena mereka saling menyatakan, yang satu menyatakan agar Ustadz Abdul Somad ditangkap polisi, dan Ustadz Abdul Somad pun mendoakan agar Yaya Waloni cepat mati. Ini padahal kedua-duanya sama-sama tidak mujarab doanya. Mengapa tidak mujarab doanya? Karena mereka sering hanya menghina saja, sehingga Tuhan pun tidak mendengar doanya. Seperti Yaya Waloni minta supaya ditahan, tapi sampai sekarang Ustadz Abdul Somad tidak ditahan, berada di luar tahanan. Kemana-mana dia memberikan ceramah di seluruh Indonesia ini. Demikian juga Ustadz Abdul Somad menyatakan agar Yaya Waloni mati. Ternyata Yaya Waloni tidak mati, dia berada di tahanan polisi, sehat-sehat saja dia. Itulah saya lihat mereka sering menghujat-hujat orang lain, tetapi doa mereka tidak dipenuhi. Mungkin Tuhan tidak memenuhi doa mereka karena mereka itu hanya bisanya menghina agama lain tersebut, sehingga tidak diterima doanya tersebut. Sehingga harapan saya agar kedua-duanya ditahan demi berdasarkan asas equality before the law, persamaan hak depan hukum. Sekian dan terima kasih.